Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia selalu baik, Dia teramat baik dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau datang, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa korban yang terbaik, pujian dari hidup kita, memuliakan Dia. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar karena Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebaikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang membela kehidupan kami. Engkau tidak biarkan kami jatuh sampai tergeletak, tapi tangan-Mu yang penuh kuasa menopang dan mengangkat setiap kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang melindungi, membela. Engkau yang menjagai setiap kami, menguatkan tangan kami untuk dapat bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati ini kami persembahkan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami sembah, kami sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
melewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Bapa, Raja kami, Yesus Kristus Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Yesus, Yesus, Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan kami hidup, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami hebat. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami percaya Engkau ada di sisi kami. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita tinggikan nama Yesus. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang kuat, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memelihara kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita yang terbaik bagi Dia. Mari ajak keluarga kita, katakan diri kita juga. Mari kita memuji Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Biar hati kita dengan semangat kita muliakan Tuhan. Dia baik, selalu baik dalam kehidupan kita. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time,
all the time. You are good, you are good, all the time, all the time. You are good, you are good, all the time, all the time. You are good, yeah. From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah seperti Yesus yang mengasihi setiap kita. Bumi boleh berlalu, langit boleh bergoncang, tapi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Walau ku harus berjalan lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di
kasih Tuhan. Kami rasakan, kami alami Tuhan, saat bumi ini bergoncang, saat badai menerpa hidup kami rasakan begitu nyata kuasa-Mu Tuhan, melindungi, menjagai setiap kami. Kami persembahkan hidup kami bagi Kau Tuhan. Hanya satu yang kami percayai, Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kami. Tidak akan ragu iman kami, akan tetap selalu di dalam nama-Mu, Juru Selamatku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Haleluya. Tiba saatnya kita mendengar firman Allah. Sesudah kita memuji Tuhan, dan saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua sudah menikmati hadirat Roh Kudus lewat puji-pujian kita. Mari kita mau berdoa untuk firman yang akan kita dengar. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada hari Minggu yang indah ini kembali kami mau dengar firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, sempurnakan puji-pujian, sembah, sujud, syukur kami supaya naik menjadi persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan lawat kami dengan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus tetap mengurapi kami. Roh Allah tetap menguasai hati pikiran kami. Dan tetap mengajar kami dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau dengar firman Allah pada hari Minggu yang indah ini dengan suatu judul adalah Nama Tuhan. Setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dilahirkan ke dalam dunia ini, orang tua kita memberi kita sebuah nama. Hari ini kita mau belajar tentang nama Tuhan dan kita akan buka membaca sama-sama dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 10. Saya harap saudara yang ada di tempat saudara masing-masing mengambil Alkitab atau handphone saudara, membuka di dalam Amsal 18 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Haleluya. Di sini kita melihat ada kata nama Tuhan. Dan kita melihat kekuatan kuasa nama Tuhan itu. Alkitab tulis nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saudara tahu menara bukan? Suatu bangunan yang tinggi menjulang ke langit. Pada zaman-zaman penjajahan dulu, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Indonesia membuat benteng-benteng di menara. Lalu tentara-tentara bersembunyi di situ, mengintai musuh. Menara itu dari susunan batu bata dan semen yang keras dan kuat. Supaya kalau ada tembakan musuh, tidak sampai roboh. Saudara yang kekasih, kekuatan menara buatan manusia untuk melindungi para tentara daripada serangan musuh. Itu luar biasa. Dan hari ini, suatu gambaran kekuatan menara perlindungan
ditaruh oleh penulis Amsal ini, Raja Salomo, bahwa nama Tuhan seperti menara yang kuat, adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Luar biasa kekuatan kuasa nama Tuhan. Seperti menara yang kokoh, yang kuat, yang bisa memberikan perlindungan bagi kita yang datang kepadanya. Selamat, kata firman Allah. Orang benar datang kepada nama Tuhan. Nama Tuhan yang seperti menara yang kuat. Ia akan selamat. Haleluya. Saudara yang kekasih, siapapun dia, apalagi pada masa pandemi seperti ini, ingin keselamatan. Tadi saya baru mendengar satu kisah duka. Seorang mama terpapar COVID lalu meninggal. Tidak berhenti di situ, saudara. Mereka tinggal satu rumah, mama, putri, dua anaknya. Lalu diikuti oleh anak kedua terpapar COVID, meninggal lagi. Lalu anak yang ketiga terpapar COVID dan meninggal, saudara. Pada usia anak-anak itu masih relatif muda. Belum menikah. Saudara yang kekasih, zaman ini zaman yang penuh ketakutan. Orang bisa kena COVID. Ada yang sembuh, tapi ada yang berpulang ke rumah Bapa. Tapi firman Allah katakan, saudara mau selamat, datang berlari kepada nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar, nama Tuhan itu siapa? Mari kita akan melihat pada perjanjian yang lama apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang nama Tuhan. Kita mau belajar. Kalau perjanjian lama kita kenal dengan Allah itu disebut dalam perjanjian lama seperti seorang bapa. Disebut Yehova. Disebut Tuhan. Saudara yang kasih, mari kita mau belajar di dalam kitab Keluaran. Kita buka bersama-sama dan kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Saudara tahu kisah ini terjadi ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba daripada mertuanya Jethro di padang gurun. Lalu dia naik, dikatakan oleh firman Allah, ke gunung Horeb. Lalu dia melihat suatu penglihatan, ada belukar yang terbakar tapi enggak hangus. Musa mau mendekati belukar itu. Tapi ada suara Tuhan bilang, jangan dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu karena tempat ini kudus. Saudara yang kekasih, firman Allah katakan bahwa pada ayat yang ke-7 Tuhan berfirman. Jadi di dalam hadirat Tuhan ada Tuhan. Dan Tuhan memberi firman kepada Musa demikian. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Saudara melihat di sini, sebelum kita masuk terus kepada nama Tuhan yang mengutus Musa, kita melihat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang bertata dalam sorga, tapi dia mendengar keluhan umatnya yang ada di tanah Mesir. Dan firman Allah katakan, dia sudah memperhatikan kesengsaraan dari umatnya. Saudara yang kekasih, luar biasa, Tuhan ada di sorga, tapi dia tahu apa yang terjadi di bumi. Orang Israel ditindas, kerja rodi, kerja paksa oleh orang Mesir. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan memperhatikan penderitaan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Saudara yang kekasih, kerja paksa itu enggak gampang. Sulit. Saudara, saya mendengar di televisi, ada yang disebut orang rantai di Sawalunto. Sawalunto itu tambang batu bara. Pada zaman penjajahan Belanda, orang-orang yang membuat kesalahan atau melawan Belanda ditangkap, ada yang dibuang ke Sawalunto. Menjadi pekerja paksa di tambang batu bara. Lalu kaki mereka diikat,
dengan rantai, disambung dengan orang yang lain. Jadi saling mengikat. Kalau sekarang kalau satu gerombolan ketangkap polisi, tangan mereka diikat dan diikat dengan kawannya juga. Supaya apa? Sulit untuk lari. Kalau dulu mereka bekerja di tambang batu bara Sawalunto, mereka diikat dengan rantai, lalu pada pergelangan kaki dipakai kerincingan. Nah, seperti orang memakai kerincingan kepada binatang peliharaannya. Supaya apa? Tahanan-tahanan ini, pekerja-pekerja rodi ini nggak bisa lari. Ya, karena mereka terikat satu dengan yang lain. Lalu bunyi ada kering-kering-kering. Saudara yang kekasih, sulit sekali kehidupan pada zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan yang menjajah orang Mesir kepada orang Israel pada zaman dulu itu, mereka sangat menderita. Dan Tuhan datang kepada Musa. Tuhan akan memakai Musa menjadi pemimpin yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk pergi ke satu tanah yang berlimpah susu dan madu. Ini luar biasa. Saudara yang kekasih. Dan Tuhan mau bangsa Israel akan mempersembahkan korban beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Di Mesir mereka nggak bisa persembahkan korban. Itu suatu kesalahan besar karena kejijian bagi orang Mesir untuk menyembelih binatang dan mempersembahkan korban kepada Allah. Sedangkan pada zaman dahulu persembahan korban adalah binatang sembelihan. Saudara yang kekasih, mari kita mau melihat terus sebelum kita melihat dan mempelajari nama Tuhan. Dalam ayat yang ke-8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu atau negeri Mesir. Pergi kemana? Ke suatu negeri yang baik dan luas. Luar biasa. Dari tempat perbudakan, Tuhan akan bawa ke satu tempat negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susunya dan madunya. Kalau sekarang kita minum susu, ukur-ukur. Jangan terlalu banyak karena mahal. Apalagi madu. Sekali minum 1 sendok makan, itu udah paling banyak. Itu pun yang kita minum kadangkala ada banyak kali itu madu tidak asli. Sulit sekarang mendapat madu asli, kecuali kita pergi di pedesaan atau daerah timur, ya, NTT sana banyak madu, Timor Leste banyak madu. Tapi kalau di kota Surabaya, di kota Jakarta, di kota-kota besar lainnya, kota-kota provinsi, saudara sulit mendapat madu asli. Saudara lihat di sini, orang Israel dari negeri perbudakan Mesir akan dibawa Tuhan ke satu tempat yang baik, luas, berlimpah susu dan madu. Wow, keren bukan? Dari tempat perbudakan ke tempat kelimpahan. Saudara, kita sebelum melihat nama Tuhan, Tuhan yang akan melepaskan orang Israel, Tuhan itulah yang sudah melepaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa, dari belenggu dosa, dan membawa kita kepada satu kehidupan yang berkelimpahan. Apakah saudara menikmati kehidupan berkelimpahan? Kelimpahan susu dan madunya. Itu barang-barang yang mahal, saudara. Susu dan madu. Mahal dan sulit didapat, khususnya madu. Dan susu murni juga sulit didapat. Kalau saudara beli susu-susu kemasan, itu enggak susu murni. Jarang yang benar-benar fresh milk. Jarang. Pada merek-merek tertentu yang bisa saudara dapat fresh milk. Tapi kalau yang sering kita dapati kaleng-kaleng susu atau doskar susu yang susu dikatakan susu murni, susu segar, rasanya tidak begitu rasa susu asli. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, susu asli pun yang saudara dan saya juga belum lama beli susu di KUD di Jawa Timur sini. Saya pasteurisasi sendiri. Wah, saya lihat ini susu kok nggak kayak dulu ya. Dulu lebih kental gitu. Lebih enak, lebih aromanya aroma susu. Ini kok kayak encer ya. Apakah mereka menambahkan air ke susu murni yang mereka dapat dari petani sapi?
Saya rasa susu itu sudah encer daripada dulu saya pernah minum susu murni. Saudara yang kekasih, oke lah. Ditambah air lah sedikit atau asli. Pokoknya kalau susu murni itu enak. Dan menyehatkan. Saudara yang kekasih, madu menyehatkan saudara. Saudara yang kekasih, proteinnya tinggi, antioksidannya tinggi. Perlu apa lagi? Itu semua diperlukan badan kita. Negeri yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel, baik, luas, berlimpah susu dan madu. Kehidupan saudara dan saya setelah dibebaskan dari perbudakan dosa, Tuhan bawa ke satu area kehidupan yang betul-betul berkelimpahan. Dalam tanda kutip, susu dan madu. Apakah saudara merasakan saudara hidup berkelimpahan dalam Yesus? Firman Allah katakan dalam Injil Yohanes 10 ayat 10b bahwa Yesus datang memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Nikmati ini saudara dalam Yesus. Mari kita akan melihat terus. Saudara yang kekasih, Tuhan berkata pada ayat 10, jadi sekarang pergilah Musa, aku Tuhan mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa berkatalah, siapa aku ini? Tuhan, aku ini enggak mampu ya untuk membawa orang Israel keluar dari penguasaan Firaun. Saudara yang kekasih. Lalu Tuhan berkata pada ayat 12, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Di gunung di mana Musa lihat Tuhan. Gunung Horeb. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan melepaskan umat Israel dari perbudakan Mesir, dari pengerah-pengerah, dari Firaun, supaya umat Israel beribadah kepada Allah di Gunung Horeb. Saudara yang kekasih, Tuhan sudah melepaskan saudara dan saya daripada ikatan dosa. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Mungkin saudara masih belum mau berkumpul dengan banyak orang. Beribadahlah dengan keluarga saudara di rumah. Saudara dan saya sudah dibebaskan dari dosa, diampuni dari segala dosa untuk beribadah kepada Tuhan. Terus, lalu Musa berkata begini, kalau Firaun bertanya kepadaku, bagaimana dengan namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat yang ke-14, firman Allah kepada Musa. Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Saudara yang kasih, Musa tanya, kalau Firaun tanya siapa nama Tuhanmu? Aku adalah aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan Alkitab tulis pada ayat yang ke-15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Saudara yang kekasih, Tuhan berkata, aku adalah aku. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan turun-temurun. Tetap. Akulah aku. Aku adalah aku. Saudara yang kekasih. Mari kita akan melihat. Di dalam ayat-ayat yang lain tentang nama Tuhan. Pada waktu Yesus. Kita akan melihat nama lain daripada aku adalah aku. Kita akan melihat dalam Keluaran pasal yang ke-15. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menghadapi suatu tantangan.
Mereka dikejar kembali oleh tentara Firaun dengan kereta berkuda dan di depan mereka terbentang luas Laut Merah. Lalu Tuhan memberikan solusi. Musa, apa yang ada pada tanganmu? Tongkat, Tuhan. Angkat tongkatmu. Dan Musa angkat dan laut itu ada angin dan terbelah dua dan ada tanah yang kering dan bangsa Israel yang jumlahnya 600.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, mungkin dengan perempuan yang tak dihitung. Pada waktu itu perempuan gak suka dihitung, cuma laki-laki. Ya kalau 600.000 laki-laki tambah perempuan lah 600.000, 1.200.000, belum anak-anak ya mungkin sekitar 1.500.000 orang. Banyak saudara. Sudah keluar daripada Laut Merah yang sudah kering itu, tentara Firaun ngejar. Mereka juga ketakutan. Ya apa ya, dikejar. Tapi Tuhan bilang, Musa, angkat lagi tongkatmu. Lalu Musa mengikuti perintah Tuhan dan air itu balik menutup ya semua tentara musuh dan kereta musuh, semua tenggelam. Lalu bangsa Israel bersorak-sorai. Salah satu pujian dikatakan begini. Kita melihat Keluaran pasal 15. Pada waktu itu ayat pertama. Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Yang berbunyi. Biarlah aku menyanyi bagi Tuhan. Sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Ayat 3. Tuhan adalah pahlawan perang. Perhatikan. Tuhan itulah namanya. Jadi Tuhan yang tampil pada perjanjian lama, yang dikatakan juga Allah, Bapa, Yehova, itu namanya Tuhan. Allah Bapa Tuhan itu panglima perang, pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Jadi kata Tuhan adalah sebuah nama. Nama daripada Allah Abraham. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Allah itu namanya Tuhan. Oke, kita pegang di sini bahwa kita punya Bapa di sorga, namanya Tuhan. Mari kita lihat dalam perjanjian baru. Waktu Maria sudah mengandung seorang anak dengan kekuatan Roh Kudus, lalu Tuhan datang dalam mimpi kepada Yusuf, ya, dan berkata, Bapak jangan ragu, jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu karena anak yang dikandung oleh Roh Kudus. Dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan anak laki-laki itu Yesus. Ya, saudara bisa dapat dalam Injil Matius pasal yang pertama, kita akan melihat Injil Matius pertama ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekarang kita belajar bahwa Putra Allah yang sedang dikandung oleh perawan Maria diberikan nama dari sorga. Anak laki-laki yang akan lahir, engkau harus menamakan dia Yesus. Saudara yang kekasih, jadi kita belajar sekarang bahwa nama dari Putra Allah Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih, kita akan melihat terus. Kita buka dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua. Mari kita akan melihat di sana. Kisah Rasul pasal yang kedua.
Kita baca bersama-sama ayat 36. Demikian firman Allah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah Bapa sudah menjadikan Yesus yang disalibkan oleh umat Israel menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kita lihat Yesus adalah sebuah nama dari Putra Allah. Tuhan adalah sebuah nama daripada Allah Bapa. Dan Yesus dijadikan Tuhan dan Kristus. Jadi Kristus adalah nama dari Roh Kudus. Sehingga keesaan nama daripada Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih, kalau orang bertanya orang Kristen punya 3 Allah, tidak. Satu Allah, Allah yang esa. Tetapi ada 3 pribadi dengan 3 tugas pelayanan yang berbeda. Tapi Allah satu. Keesaan namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saudara yang kekasih, nama itu diberikan untuk gereja. Kapan sudah dapat nama itu? Dikala engkau percaya Yesus Kristus dan engkau beri dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya dalam nama Allah, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus saja, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, jadi ini perlu sebab soal nama. Di dalam baptisan air kita mendapat nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara baca dalam Wahyu 14 bahwa ada orang-orang ketebusan, di dahi mereka tertulis nama Bapanya dan nama anaknya. Saudara yang kasih, kapan kita dapat nama itu? Percayalah waktu kita percaya Yesus dan kita dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya setiap orang Kristen harus dibaptis bukan dalam nama Allah saja atau nama Bapa saja atau nama Anak, Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi juga harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebutkan nama, sebab Bapa itu banyak Bapa, Anak itu banyak anak. Tetapi kalau namanya Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu itulah Allah Tritunggal kita. Allah dalam Yesus Kristus. Dan firman Allah katakan dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose 2 ayat 9 berkata bahwa di dalam Yesus terhimpun wujud Allah berlembaga atau kepenuhan kealahan secara jasmania ada dalam Yesus. Sehingga Yesus berkata kepada Filipus yang bertanya, Tuhan tunjukkan Bapa kepada kami. Yesus bilang, kalau engkau sudah melihat aku, kata Yesus, sama dengan engkau melihat Bapa. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Adalah satu kesatuan yang luar biasa. Adalah Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yaitu namanya kita harus pegang nama itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ayat pokok katakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saudara, kalau pegang nama Tuhan Yesus Kristus, itu nama yang luar biasa. Menara yang kuat, di mana kita selamat, di mana kita tertolong, di mana kita disembuhkan, di mana kita bisa berhasil dalam perjuangan hidup, berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, mari setiap kita yang sudah punya nama Tuhan Yesus Kristus percaya di dalam nama itu ada kuasa yang sangat besar. Pada Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ada seorang lumpuh sejak lahirnya. Setiap hari dia diusung karena lumpuh, ditaruh dekat pintu gerbang indah bait Allah. Supaya kalau orang mau masuk berdoa di bait Allah, dia meminta sedekah. Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, orang pun itu meminta sedekah. Lalu apa kata Petrus dalam Kisah pasal 3 ayat yang ke-6? Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang dipunyai Petrus? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Lalu Petrus pegang tangan orang itu. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Perhatikan. Seketika itu juga kuatlah kaki
dan mata kaki orang itu, orang yang lumpuh sejak lahir. Ia meloncat, berdiri, dan berjalan kian kemari, mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara lihat, ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa menyembuhkan orang lumpuh sejak daripada lahir. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara punya nama yang maha kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara butuh apa? Datang kepada nama itu. Banyak contoh yang lain. Orang buta dicelikan matanya dalam nama Yesus. Orang mati dibangkitkan dalam nama Yesus. Saudara yang kekasih, engkau perlu apa? Semua jawabannya ada di dalam nama Yesus. Saudara mau sesuatu, Alkitab katakan berdoa kepada Bapa dalam namaku, maka Bapa dalam nama Yesus mengaruniakan permohonan doa saudara. Lebih daripada saudara doakan dan pikirkan. Jawaban doa luar biasa. Mari kita mau melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, kita akan membaca pada ayat yang ke-16. Demikian firman Allah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberikannya kepadamu. Haleluya. Lalu Paulus bilang, lebih daripada kita doakan dan pikirkan, itu jawaban doa. Lebih besar, lebih banyak, lebih daripada harapan saudara, Tuhan bisa beri kepada saudara. Percayakah saudara? Saudara harus percaya sungguh-sungguh. Saudara dan saya punya satu nama yang luar biasa. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Supaya saudara menjadi orang-orang percaya Yesus. Orang-orang Kristen yang gagah perkasa. Tidak pernah menjadi lemah dan putus asa. Saudara, memang kehidupan di dunia penuh perjuangan. Siapa bilang kehidupan ini sudah mulus? Tidak, saudara. Tidak mulus. Hidup ini banyak masalah kehidupan. Tapi percayalah, kemenangan di pihak saudara. Saudara, ada orang-orang yang menang dalam Yesus Kristus. Di jalan Yesus, jalan kemenangan. Haleluya. Saudara, tidak perlu khawatir dengan hidup ini. Tidak perlu cemas, tidak perlu takut dalam hidup ini. Yesus berkata, jangan takut. Pandang Yesus, ada pertolongan. Minta dalam nama Yesus. Ada jawaban daripada permohonan saudara. Tuhan berkati saudara, biarlah setiap saudara saya menjadi orang Kristen yang gagah perkasa. Karena kita punya nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kuat, nama yang luar biasa, nama yang lebih daripada semua nama yang ada di bumi. Karena nama itu, nama yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, memelihara saudara dan saya, menolong saudara dan saya. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam doa untuk firman yang sudah kita dengar, supaya firman tertanam dan Roh Kudus tetap bersuara di hati kita. Kita menjadi orang-orang Kristen yang tahu pada kita ada nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang luar biasa, nama yang terindah, termanis, termulia. Haleluya. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah dengar sabda-Mu. Tanamkan firman ini di hati kami semua. Kami punya satu nama, Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami. Nama yang menyelamatkan, nama yang menjadi benteng perlindungan, nama yang menyembuhkan, nama yang memberikan jalan keluar, nama yang memberkati kami, nama yang dimana kami bisa mendapat jawaban doa. Kami mengucap syukur kami punya nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi kami selamat di bumi dan di akhirat. Terima kasih Tuhan. Berkati semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah dengar firman Allah. Tetap
Tuhan buat mereka cinta Tuhan sepenuh hati. Tolong mereka semua supaya berkemenangan. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang lemah, tidak ada yang putus asa. Semua bangkit dan tetap tegak berdiri, mengiring melayani Tuhan Yesus Kristus. Berkati rumah tangga umat-Mu, berkati usaha pencarian umat-Mu, berkati pelayanan umat-Mu, berkati pendidikan umat-Mu semua, berkati semua yang dikerjakan umat-Mu. Baik pekerjaan untuk kehidupan hari-hari, baik pekerjaan pelayanan. Roh Kudus mengurapi dan memberkati. Berkati negara, nusa dan bangsa kami, pemerintah RI ya Tuhan, supaya Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Kerja, TNI Polri dari tingkat pusat, tingkat daerah, desa, dan dusun diberi hikmat, diberi hati yang mengayomi bangsa Indonesia dan hati yang melayani, yang mau membawa bangsa Indonesia kepada satu bangsa yang besar, bangsa yang jaya, bangsa yang makmur, bangsa yang menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial. Berkati dan keamanan di mana-mana tempat. Mereka yang mengalami masalah, Tuhan tolong, Tuhan jamah dan sembuhkan bagian sakit. Tuhan, mereka yang terkena musibah-musibah, banjir, bencana alam, Tuhan memberikan kekuatan. Mereka yang mengalami celaka, Tuhan tolong, ada penghiburan, ada kekuatan, ada pemulihan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di mana saja umat Tuhan berada, Tuhan lawat dan Tuhan tilik. Tuhan memberkati, ajar umat-Mu untuk setia mengiring dan melayani Engkau. Angkat kedua tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi. Berkat, cinta kasih, kemurahan, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh penghiburan, roh yang membawa kita berkemenangan, penuh damai, sejahtera, sukacita, roh yang membuat kita hidup berdisiplin, berintegritas, roh yang mengurapi kita supaya kita bisa jadi berkat, jadi garam dan terang dunia. Untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, kami ucapan syukur. Hamba akhiri kebaktian pada hari Minggu yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara semua. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Pegang nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama itu terindah, termulia, termanis dalam saudara dan saya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita tinggikan nama Yesus. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang kuat, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memelihara kehidupan kita. Mari kita angkat pujian kita yang terbaik bagi Dia. Mari ajak keluarga kita, katakan diri kita juga. Mari kita memuji Tuhan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Biar hati kita dengan semangat kita muliakan Tuhan. Dia baik, selalu baik dalam kehidupan kita. Lord, you are good and your mercy endureth forever.